harus bangun pagi-pagi. Ngantuk loh, Sean. Aku juga masih ngantuk ini kakak. Ayo tidur lagi aja lagi. Ayo. Kalian ini kok malah mau tidur lagi sih? Kita kan mau ibadah. Kalian lupa ini hari apa sekarang? Hari apa sih? Nah, hari ini kan kita akan merayakan Paskah. Kalian lupa ya? Iya. Tapi kalian tahu nggak sih apa Paskah itu? Membuat hiasan dari telur. Paskah itu mencari telur. Apa ya? Telur. Kebangkitan Tuhan Yesus. Memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Aku tahu. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Yasin telur-teluran tambah cantik buat hari Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah itu adalah kebangkitan Yesus. Membuat telur Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus dan kita bisa menjadi telur. Namanya makan telur. Ya ampun. Iya. Kalau gitu, ayo kakak-kakak kita bersukaria. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Mari kita bersukaria menyambut Tuhan Yesus yang telah bangkit. Mari kita bersukaria, ini hari bahagia. Mari kita bersukaria, ini hari bahagia. Mari kita bersukaria, ini hari bahagia. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul cari satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo adik-adik lebih bersuka cita karena kita menyambut Tuhan Yesus. Tetap semangat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul cari satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Marilah kita ambil saat teduh untuk berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan. Marilah kita berdoa.
Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami anak-anak-Mu dari balita, pratama, madya datang untuk bersujud, menyembah-Mu. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mohon ampunan dari-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami memperingati hari duka-Mu, hari kematian-Mu. Engkau yang rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami, orang-orang yang berdosa. Ya Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa akan membimbing kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang taat akan Engkau, juga taat akan orang tua kami masing-masing. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu melindungi setiap kami, agar kami bisa melakukan ibadah dengan baik, dan boleh mengerti apa arti kematian-Mu untuk kami. Bapa di surga, lindungilah kami dari awal ibadah ini sampai selesai. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Kak Inu, Kak Danti, temanku ada yang tanya. Yesus kan Tuhan kita, tapi kok dia mau disalib ya? Iya juga ya, sampai mati pula. Memangnya kenapa ya kakak-kakak? Nah, itu karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Yuk, kita belajar kenapa ya kok Yesus itu mau disalibkan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Lebih semangat lagi adik-adik, yuk kita puji nama Tuhan. Ya, tetap semangat loh ya. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulia namanya. Kak, ibadah minggu kemarin kan kita ada tugas ya? Iya. Udah ngerjain apa belum? Udah dong, aku gitu loh. Masa sih? Mana? Coba lihat. Kamu bohong kan? Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ayo, katanya anak Tuhan. Tapi kok suka bohong ya? Aku nggak bohong. Ini loh ada buktinya.
Teman-teman di rumah juga bikin loh. Ini dia videonya. Teman-teman, hari ini kan kita merayakan Paskah. Itu tandanya Tuhan Yesus telah menang atas maut. Betul. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja ada kemenangan. Yuk teman-teman, kita bersuka cita bersama. Mari adik-adik bernyanyi bersama ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sungguh sukacita sekali hari ini. Kita tidak perlu lagi takut karena ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menebus dosa-dosa kita. Betul. Untuk itu hanya pada Yesus saja kita menyerahkan hidup kita. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri, kita ucapkan, Oh, Sukacitaku penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam pam pam, juang. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, Dia bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku
Akulah sumber, Engkau sumber kehidupanku. Adik-adik, tahu nggak sih kisah Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur? Tahu sih, tapi masih bingung. Gimana caranya Tuhan bisa bangkit? Kan Tuhan sudah mati. Gimana caranya Tuhan Yesus keluar dari kubur? Gimana coba caranya? Bukan gitu. Begini kisahnya. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi hari sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Maria menangis sedih sekali. Nah, adik-adik, tahu kan sudah kisahnya? Yuk kita dengarkan sekali lagi yuk kisahnya yuk. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi hari sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong. Maria menangis sedih sekali. Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria, Rabuni, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. aku telah melihat Tuhan. Halo, anak-anak dikasih Tuhan, gimana tadi? Sudah senang ya memuji nama Tuhan, menyembah Dia, lalu tadi gerak-gerak kan? Iya, tiba saatnya. Yuk sekarang tempat duduknya ditata enak. Yang duduknya yang kayak gini, sekarang duduknya tegak. Yuk ditegakkan duduknya. Kita akan bersama-sama menyambut kebaikan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, yuk anak-anak, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat. Gimana dilipatnya? Nah, kemudian kepalanya tertunduk dan matanya ditutup. Yuk, mari kita
berdoa. Terima kasih Yesusku, pada saat ini kami, anak-anak-Mu sangatlah bersuka cita. Dan saat ini tentu kami sangat bersuka cita sekali karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami, buka hati kami, sehingga kami benar-benar tahu apa yang diinginkan Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Bunda Panca. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, yuk kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Ya, sebelum Mbak Rere bercerita, Mbak Rere mau berganti baju dulu ya, supaya enak nanti kita berceritanya. Ayo sekarang coba hitung mundur dari angka 5. Tangannya gimana kalau 5? Yo, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, anak-anak, Mbak Rere udah ganti baju nih. Nah, pada saat ini judul renungan kita pada saat ini adalah menang
atas maut. Apalagi diulangi, menang atas maut. Ya, hari ini adalah hari yang sangat spesial loh, tidak seperti hari Minggu biasanya. Ayo, mengapa spesial? Nah, karena pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Masih ingat ya? Hari Jumat kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Nah, pada saat ini Mbak Riri akan mengajak anak-anakku untuk menghayati betapa kuasa Tuhan Yesus mengalahkan maut. Nah, nanti ada gambar. Gambar yang pertama, di dalam gambar adalah Maria Magdalena bersama dengan para perempuan yang sangat-sangat mencintai Yesus. Mereka sangat setia menjadi murid Yesus meskipun Yesus sudah mati. Mereka tetap ingin dekat dengan Yesus. Dan hal ini dibuktikan dengan pagi-pagi benar ia pergi ke kubur Yesus. Tetapi betapa terkejutnya. Ayo gimana coba ekspresi terkejut. Gimana? Gimana ekspresi terkejut? Kaget. Oh, yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena. Karena batu yang menutupi kubur, batu besar loh ya, bukan hanya sekedar batu kecil. Batu besar yang menutupi kubur Yesus telah bergeser, terbuka. Ini gambarnya. Nah, lalu Maria Magdalena pergi menjumpai para murid Yesus untuk memberikan kabar bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada di dalam kubur lagi. Nah, setelah itu mendengar berita dari Maria Magdalena itu, Petrus dan murid yang lain langsung berlari sangat cepat. Yuk, coba kalau berlari gayanya gimana? Berlari sangat cepat ke tempat kubur itu untuk membuktikan bahwa perkataan Maria Magdalena itu benar. Apakah benar nih? Yesus tidak ada ataukah itu hanya bualan dari Maria Magdalena? Dan sesampainya di kubur itu mereka mendapati benar bahwa tubuh Yesus memang tidak ada. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kehebatan Tuhan Yesus kita. Tuhan yang hebat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang tidak pernah sekalipun bohong, Yesus yang selalu menepati janji-janjinya, karena Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dan benar, Yesus sudah bangkit. Nah, jadi pada saat ini kita memperingati momen Paskah. Nah, apa Paskah buatmu? Apa? Ada yang bercerita mencari telur. Ada yang menurut mereka Paskah adalah makan telur. Ada yang menjawab adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Atau lebih tepatnya, Paskah adalah momen kita untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Nah, anak-anak yang terkasih, Yesus sungguh-sungguh mencintai semua umat manusia, termasuk Mbak Rere dan anak-anakku. Maka dari itu, kesungguhannya telah ditunjukkan dengan kerelaannya untuk menderita di kayu salib sampai dia mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Sekarang Mbak Riri mau tanya nih, apakah anak-anakku ini mencintai Tuhan Yesus? Gimana suaranya? Kurang keras? Apakah anak-anakku mencintai Tuhan Yesus? Ya, jawablah dengan tegas. Saya cinta
cinta Tuhan Yesus? Kalau mencintai Tuhan Yesus, mari kita mulai dengan sikap kita rajin berdoa. Ayo, siapa yang berdoa cuma mau makan? Mbak Rere, saya berdoa 3 kali momen apa aja? Pas saya makan pagi, makan siang, makan malam, gitu? Enggak, jadi kita harus rajin berdoa ya saat kita mau makan pun, kita mau memulai sekolah kita yang masih online, ataupun kita mau melakukan perjalanan kemanapun, kita harus berdoa di setiap kesempatan, lalu belajar untuk rajin membaca Alkitab. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, ayo mulai belajar atau rajin untuk membaca Alkitab agar kita tahu apa rencana Yesus dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita telah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang Mbak Rere akan bilang Yesus bangkit, nanti anak-anak di rumah bilang hore, hore, hore 3 kali ya. Siap? Siap? Hore, hore, hore ya. Oke. Yesus bangkit. Hore, hore, hore. Lagi. Yesus bangkit. Hore, hore, hore. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Yesus sudah menang dari dosa. Sudah bangkit dari kematian, mengalahkan setiap dosa yang telah kita perbuat. Yesus kita adalah Yesus yang hebat dan Yesus yang penuh dengan kekuasaannya. Jadi bangga ya jadi milik Yesus? Gimana? Sip, harus berbangga karena kita memiliki Yesus yang hebatnya luar biasa. Amin. Hari ini kita bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit dan menang dari maut. Yesus kita adalah Allah yang hebat dan perkasa. Ayo kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit dan menang. Bersukacita karena hari ini Tuhan Yesus telah bangkit loh. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus
Adik-adik yang ada di rumah, mari kita memperbarui pengakuan iman kita kepada Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan adik-adik duduk kembali. Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menang. Ayo kita bersuka cita. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah bangkit, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Maka yuk adik-adik kita ucapkan syukur sambil kita memujikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Kita pujikan lagu ini dengan ikuti gerakan ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik, jangan mau kalah ya sama teman-teman kalian yang juga ikut bersama kami bernyanyi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita doa syafaat yang nanti di akhir kita akan bersama-sama pujikan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Allah yang hebat, sungguh Allah yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami untuk kami bisa memperoleh kehidupan
yang Engkau selamatkan. Kami boleh ada di tempat ini semuanya itu karena kuat dan gagah yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi ya Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengaku bahwa tanpa penyertaan tangan kasih-Mu, kami tidak ada di tempat ini. Bahkan Engkau mati bagi kami, itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami pada hari ini telah merayakan perayaan Paskah. Kiranya ya Tuhan, melalui perayaan Paskah yang kami lakukan pada hari ini, itu semua untuk memuliakan nama-Mu, mengenang kematian-Mu, kebangkitan-Mu yang membawa kehidupan bagi kami. Bahkan ya Tuhan Yesus, kami yang saat ini walaupun terpisah jarak, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami satu persatu, sama seperti ketika waktu kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu bersama. Kami sungguh rindu ya Tuhan untuk berkumpul bersatu memuji nama-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan menyertai kami, walaupun saat ini kami harus ibadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyertai hidup dan kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan kami yang saat ini sedang studi, belajar, sekolah, baik di sekolah dasar, TK, balita, maupun yang masih SMP. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberikan kepintaran kepada kami, kebijaksanaan kepada kami, agar kami di dalam melakukan tugas dan kewajiban kami sebagai seorang pelajar, Engkau sendiri yang menyertai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami terkasih, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan, Engkau selalu memberikan rezeki yang luar biasa, dan kami percaya ya Tuhan penyertaan tangan-Mu ada kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami pun juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami di dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ini ya Tuhan Yesus doa permohonan kami, dan kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Adik-adik, dalam masa Prapaskah kemarin kita sudah diajarkan untuk jujur, terus bertanggung jawab, rela hati, setia, dan apa lagi? Saling mengasihi.
Iya Mbak Arum, makanya dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini itu menunjukkan pada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang rela memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Benar itu. Lalu bagaimana dengan kita? Bisakah kita seperti Tuhan Yesus yang mengasihi dengan rela? Pasti bisa dong. Gemuk kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan pada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas maut. Jadi jangan khawatir, kita pasti bisa. Katakan, kita bisa. Gemuk kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi, aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Hore, Yesus telah bangkit dan sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Yuk anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini mengakhiri ibadah Paskah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai anak-anak sekalian dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitan Yesus Kristus menguatkan kita untuk menjadi saksinya. Selamat Paskah. Shalom. Kami dari Komisi Anak dan Remaja mengucapkan Kiranya kebangkitan Yesus Kristus menguatkan kita untuk menjadi saksinya. Selamat Paskah.
adik-adik, Shalom. Mereka mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Mas Yufta mau mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Kiranya di Paskah tahun ini, meskipun di tengah situasi pandemi, kalian tetap bersuka cita ya. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.